DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di DSM Podcast untuk kali ini. Seperti biasa, edisi spesial Ramadan bersama saya Hafsarina Choa. Nah, kalau ngomongin soal Ramadan, ini selain pastinya soal ibadah ya, ini pasti identik juga ya sama yang namanya makanan. Kayaknya kalau yang namanya bulan Ramadan tuh gampang banget cari makan. Tiba-tiba di pinggir jalan ada pedagang makanan takjil musiman. Terus udah gitu, kalau yang sering berburu takjil pasti sudah tahu di kampung Jawa itu banyak dagang makanan. Siapa nih yang tiap asar udah nangkring di sana nyari takjil? Kita semua kayaknya udah pernah ngalamin ya. Dan sepertinya akan mengulang ritual itu yang sama tahun ini. Iya, ngomong-ngomong soal buka puasa atau makanannya ya, kita juga nggak bisa lepas pastinya dengan fakta bahwa kita umat muslim harus mengutamakan makanan tidak cuma thayyib, tapi juga halal. Nah, DSM Podcast kali ini untuk Sobat Zakat, kita sudah hadirkan dari LP POM MUI Bali, ada Bapak Subiantoro atau Pak Yanto, bidang administrasi untuk 2021 hingga sekarang. Assalamualaikum Bapak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DSM Podcast, Pak. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin kita di sini ya. Oke, semoga kita tetap sehat ya Pak ya. Ramadan Amin. berkah. Terus udah gitu buka puasa dan sahurnya lancar. Duh, pokoknya semua hal-hal baik kita doakan untuk Ramadan kali ini supaya ibadah kita diterima dan berlipat ganda. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terkait yang namanya halal dan makanan untuk Ramadan kali ini, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk sponsor-sponsor kita. Ada Akikah Bali, Steven Jimbaran, dan Ben Laris AZ. Jangan lupa dipilih produk-produknya ya. Ya, dan ngomongin soal makanan dan halal nih Pak Yanto. Emang penting banget ya untuk umat muslim itu memastikan gitu makanannya tuh halal dan gak cuma tulisan halal tapi halal MUI. Gimana nih Pak? Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Zakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah halal itu untuk umat Islam adalah satu keharusan. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang berbau halal atau yang identik dengan halal. Karena kata halal sendiri itu kalau dalam bahasa Arab, untuk Anda yang paham bahasa Arab mungkin artinya sederhana ya, dibolehkan. Nah, dalam Islam artinya segala sesuatu yang dibolehkan. Ya, kita bisa mengkonsumsinya, dalam arti konsumsi ini tidak melulu hanya untuk dimakan ya. Jadi bisa untuk barang gunaan seperti pakaian, mungkin wadah-wadah yang biasa kita gunakan untuk tempat makanan, minuman dan sebagainya. Jadi aturannya sendiri kan dalam Islam juga sudah jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 168 itu sudah disebutkan di sana bahwa wahai umat Islam, carilah yang halal, untuk halal dan thayyiban. Jadi sebetulnya kalau dalam kata-katanya di sana kan halalan thayyiban, tidak ada kata dannya sebetulnya ya. Jadi halalan thayyiban itu adalah satu kesatuan. Oke. Wah, ini namanya halal thayyiban ini satu kesatuan, dan apa namanya yang menarik saya kutip barusan, ternyata halal tuh gak cuma apa yang kita makan Pak, tapi juga pakaian, peralatan dan lain sebagainya. Ini kan sempat jadi topik ya Pak, beberapa waktu, dan kayaknya sampai sekarang masih jadi topik bahasan nih. Seberapa penting sih Pak sebenarnya barang-barang, contohnya kayak baju, mungkin jilbab, kulkas, dan tempat makan, kayak Bapak bilang yang halal gitu Pak. Ya, halal tidak mesti dalam hal berarti bisa dimakan ya, tadi saya katakan dibolehkan ya. Jadi bisa berarti bahwa kalau sudah halal itu adalah bisa diartikan suci. Ya, jadi sebagai contoh, kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram akhirnya bisa dihalalkan, kan bukan artinya yang perempuan akan dimakan gitu kan. Iya, benar juga sih. Jadi iya.
bisa bergaul secara halal, jadi artinya dibolehkan apapun yang selama ini dilarang sebagai laki-laki dan perempuan yang bukan mahram akhirnya menjadi halal gitu kan. Nah, untuk barang-barang gunaan sebagai contoh misalkan ada peralatan makan yang ternyata dalam proses pembuatannya di sana ada satu lapisan supaya dia misalkan anti lengket. Nah, di anti lengketnya itulah salah satu komponennya adalah bisa dari bahan lemak. Nah, lemak ini bisa kita cek apakah menggunakan lemak yang dari bahan yang halal atau yang tidak halal. Oke, itu kalau ya memang perangkat yang kita gunakan untuk makan ya Pak ya. Iya. Ya piring, sendok, garpu, penggorengan, bahkan kulkas gitu. Gimana dengan pakaian Pak? Kenapa ada halalnya nih? Ya, kalau untuk pakaian atau barang gunaan lain itu yang kenapa harus dipastikan bahwa dia itu halal atau dibolehkan adalah ada kemungkinan di sana pada saat proses pembuatan kain mungkin dari pemintalan, penenunan kemudian sampai menjadi barang jadi, barang gunaan itu apakah kemungkinan melalui proses sesuatu yang tidak halal atau yang najis. Ya, jadi halal tadi boleh, berarti bisa untuk konsumsi kalau memang untuk makanan atau minuman, tetapi juga bisa berarti dia tidak mengandung bahan yang najis. Oke, berarti tidak mengandung bahan yang najis ya. Berarti bukan soal kita bakal makan baju itu gitu ya. Betul. Tapi itu tadi memastikan bahwa pakaian yang diproduksi ini tidak mengandung bahan yang najis. Iya. Bisa jadi kan dari pewarnanya mungkin jadi dari ada pewarna yang mengandung bahan-bahan yang najis yang kapan itu sempat viral di salah satu ormas Islam di Jawa Timur kan sempat disampaikan bahwa ada satu bahan pewarna yang dikatakan haram dan najis, tetapi dari MUI pusat setelah sebetulnya sudah melakukan penelitian baik secara analisis lab itu bahan tersebut dan juga dari jenis hewannya juga sudah dinyatakan dia suci dan dibolehkan. Itu dari pewarna, mungkin bisa pewarna untuk makanan. Walaupun mungkin pewarnanya secara umum halal atau tidak najis, tetapi kalau itu berbahaya bagi tubuh, itu kan juga nggak toyib jadinya ya. Tidak toyib, iya. Jadi pinter. Mendadak pinter nih. Nih kita ke belakang dikit nih, ngomongin soal POM Halal MUI ini. Sebenarnya didirikannya kalau yang di Bali ini sejak kapan? Dan tujuan utamanya apa nih kalau terkait POM MUI? Iya. LP POM MUI Bali itu didirikan setelah ada keluhan dari masyarakat biasanya kalau terutama wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Bali karena selama ini kan Bali itu identik dengan makanan yang ya saya sebut aja langsung misalkan dari mengandung babi misalkan. Mereka ada was-was kalau soal makan gitu. Karena bahkan secara umum masyarakat juga beranggapan bahwa pokoknya bukan babi, misalnya ayam itu udah pasti halal gitu kan. Tetapi ternyata untuk ayam aja kan juga ada syarat-syaratnya saat penyembelihan, prosesnya dan sebagainya. Nah, sekitar tahun 1994 itu berdiri yang diprakarsai dari MUI itu untuk mendirikan yang namanya Yayasan Lembaga Konsumen Muslim. Nah, di LKM inilah yang dulu awal atau cikal bakalnya berdirinya LP POM. Jadi mereka yang melakukan audit, melakukan pemeriksaan ke warung-warung makan atau ke bahan-bahan yang tersedia di pasar gitu. Nah, kemudian LP POM pusat itu berdiri tahun 89 ya. Itu LP POM LKM Bali akhirnya melebur ke LP POM tahun 2002. 2002 itu ya? Ya, 2002 baru bergabung dengan LP POM Pusat sehingga sekarang namanya menjadi LP POM MUI Bali.
Oke. Karena LPPOM adalah salah satu lembaga di bawah MUI. Oke. Berarti bisa dibilang kalau kita ngomongin halal MUI, itu tuh maksudnya tugas dari LPPOM MUI ya? Iya. Oke. Berarti kalau kita pengen punya logo halal MUI-nya, kita ke LPPOM MUI ya, bukan tiba-tiba datang, Pak, ke MUI gitu, Pak, saya mau cari lembah halal, enggak ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, terkait soal MUI sendiri ini juga, saya agak penasaran lagi tentang ininya ya, produk-produk yang disediakan gitu. Iya. Gimana LPPOM MUI Bali ini memastikan bahwa produk-produk halal yang tersedia ini memadai untuk bulan Ramadan? Iya. Untuk Sobat Zakat sekalian, jadi saat ini sudah cukup banyak, sudah ratusan, lebih dari 300 produk yang sudah disertifikasi halal oleh LPPOM. LPPOM dalam melakukan sertifikasi tidak sekedar seperti kadang-kadang orang juga beranggapan bahwa ngurus sertifikat halal itu seperti ngurus izin yang lain ya, datang ke LPPOM, Pak saya minta sertifikat halal, kemudian kita kasih, tidak seperti itu. Kayak gitu juga kerjanya ya. Bayar tertentu gitu kan. Makanya di LPPOM itu tidak sembarang orang untuk bisa menjadi tim pemeriksa atau auditor. Jadi untuk menjadi auditor itu harus dari keilmuan yang terkait. Ada teknologi pangan, ada dari kedokteran hewan, kemudian dari teknik kimia, dari apoteker. Karena kan kami harus memeriksa, ada beberapa perusahaan di sini yang melakukan sertifikasi untuk produk kosmetik di Bali. Produk makanan termasuk produk perisa atau perasa makanan. Jadi ada rasa apel, rasa stroberi dan sebagainya yang sebetulnya itu bisa dari bahan kimia. Betul. Kalau tidak paham mengenai teknologi pangan atau teknik kimia ya tidak akan paham. Seperti saya kan, saya background saya dari teknik, kalau ke situ ya jelas nggak mungkin saya gitu ya? nggak bisa gitu. Benar. Berarti dari auditor ini terdiri dari beberapa anggota ya? Iya. Untuk timnya gitu ya, terkait dengan pangan, kemudian kimianya dan lain sebagainya ada di sana gitu. Iya. Oke. Terus kita kalau ngomongin proses nih Pak, anggap aja saya punya produk nih gitu ya. Saya punya produk makanan deh yang standar gitu ya. Saya udah produk makanan. Saya kepengen nih punya logo halal MUI-nya gitu ya, kayak yang itu sekarang Pak. Dan itu saya kepengen, saya datangnya kan ke LPPOM MUI Bali pastinya kan. Betul ya. Nah pada saya datang, prosesnya apa nih? Apakah saya datang menyampaikan tujuan saya, kemudian didata dan membuat jadwal dikunjungi, atau seperti apa Pak? Iya, ada proses yang harus dilalui, ada beberapa tahapan. Yang pertama datang ke LPPOM nanti untuk mengisi formulir pendaftaran. Jadi di sana sebetulnya ada cukup banyak formulir yang harus diisi. Ngabisin berapa menit Pak? Karena setelah proses ini formulir ini sekarang kan untuk proses sertifikasi halal tidak ada di LPPOM. Jadi mungkin ini yang perlu diketahui oleh Sobat Zakat sekalian, bahwa sertifikasi halal sekarang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. BPJPH ini berada di bawah Kementerian Agama. Jadi proses pendaftarannya itu salah satunya melalui kami. Kami disebut dengan LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Kami akan bantu dari proses pendaftaran. Jadi di sana ada surat permohonan, ada formulir pendaftaran, kemudian si pelaku usaha, kami menyebutnya ya, pelaku usaha ini perlu menetapkan salah satu di antara karyawannya, atau bisa si pelaku usaha sendiri, atau kalau misalkan pelaku usahanya ini dari saudara kita yang non muslim, ya dia harus ada tetangganya atau temannya, atau syukur kalau bisa karyawannya itu sebagai penyelia halal. Penyelia halal ini mutlak ada. Itu salah satu syarat dari BPJPH sebagai salah satu orang yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap proses
sertifikasi halal atau proses produk halal. Maaf, bukan sertifikasi, tapi proses produk halal. Dari pembelian bahan, dia harus bisa memastikan bahwa bahan yang dibeli adalah bahan yang tidak mengandung najis dan tidak ada bahan yang haram. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan, kemudian proses produksi dari pencampuran bahan, proses kalau harus dimasak dengan memasaknya, atau proses mungkin kalau bahan-bahan perisa tadi misalkan melalui proses ekstraksi dan sebagainya, sampai menjadi produk siap saji atau siap untuk dijual. Jadi berarti itu mulai dari kayak proses awal sampai keluarnya gitu ya. Iya. Berarti bisa dibilang bahwa ini cukup cerdik kalau saya bilang nih ya Pak ya. Bukan berarti kita anggap aja saya sebagai bagian dari LPPOM UI random sampling gitu, datang ke perusahaan-perusahaan gitu kan, terus udah gitu ngecekin halalnya gitu, tapi ada yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Betul. Yang istilahnya bisa menjamin gitu. Iya. Ya. Oke, ini menarik. Prosesnya lama nggak sih Pak untuk ngecek, kemudian sampai keluar sertifikasi halal itu? Ini sangat relatif ya. Ini tergantung juga dari kerjasama dengan pihak pelaku usaha. Dalam hal ini, pertama kelengkapan dokumen, kemudian kejelasan bahan. Karena prosesnya begini, dari pelaku usaha mendaftarkan, kemudian kami proses administrasinya, kemudian pendaftaran itu ada 2 jalur. Yang pertama itu pendaftaran ke BPJPH secara online. Itu bisa kami yang melakukan dari LPPOM atau dari pelaku usaha sendiri secara online. Kemudian nanti dari pihak BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen. Jadi pengecekan dokumen yang diupload oleh pelaku usaha atau oleh kami. Kemudian dari sana setelah diverifikasi, baru kalau sudah disetujui akan berikan perintah kepada LPPOM untuk melakukan pembayaran atau pelaku usaha untuk melakukan pembayaran. Ada biaya di sana. Dan proses pendaftaran yang kedua itu melalui aplikasi sertifikasi online yang dimiliki oleh LPPOM. Yang LPPOM di pusatnya ada di Jakarta. Berarti setelah proses yang pertama itu kedua itu bisa dijalankan secara paralel. Nah, jadi bisa langsung karena dokumen yang diupload hampir sama. Yang perlu diketahui adalah LPPOM itu sudah melakukan sertifikasi halal selama 35 tahun. Dari tahun 89 hingga hari ini. Sementara setelah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan oleh Presiden SBY di akhir masa jabatannya 2014, itu baru ada BPJPH. Dan itu prosesnya kan baru secara online itu dilaksanakan sekitar tahun 2020. Ya, jadi pendaftaran nanti akan ada dua portal, yang satu ke BPJPH, satunya ke Serol namanya, Certificate Online itu di LPPOM. Nanti kalau dua-duanya dokumennya sudah selesai diupload, yang dari BPJPH ada verifikasi dari pihak administrasi BPJPH, kemudian dari Serol itu juga ada verifikasi. Kalau sudah kelengkapan sudah terpenuhi semua, nanti akan ada pemberitahuan dan ada invoice, ada tagihan kepada pelaku usaha. Nah, setelah dilakukan pembayaran, kemudian dari BPJPH menerbitkan yang namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. Itu boleh dikatakan sebagai surat perintah kepada LPPOM selaku LPH untuk cek ke lapangan. Kemudian kalau dari Serol sendiri, setelah ada proses pembayaran, juga terbit perintah untuk auditor untuk periksa ke lapangan. Jadi itu bisa berjalan paralel. Berarti si 2 tahap ini juga outputnya juga 2 gitu ya? Iya. Saya ada 2 pertanyaan sekarang Pak. Dokumen apa yang dimaksud ini yang harus dilengkapi, dan kemudian biayanya berapa Pak? Ini yang ditunggu-tunggu orang. Ya. Untuk dokumen mungkin bisa
cek di websitenya BPJPH ya. Oke. Ada di sana. Jadi ada surat permohonan, ada formulir pendaftaran, itu data nama perusahaan, alamat, email, kemudian jenis produknya apa, nama produknya apa saja, kemudian siapa penanggung jawabnya, kemudian legalitas atau NIB, nomor induk berusaha, kemudian siapa yang jadi penyelia halalnya, kapan dia diangkat, jadi harus ada SK-nya dari pihak perusahaan, walaupun dia UMKM harus ada. Nah, itu salah satu fungsi dari administrasi di LPH itu untuk membantu pengisian dokumen tadi. Kemudian ada alur proses produksi. Tadi di awal kan saya sebutkan tugas penyelia halal adalah mengawasi itu dari pembelian bahan sampai jadi produk akhir. Nah, kemudian ada daftar bahan dan daftar produk. Daftar bahan, daftar produk. Oke, tadi kan Mbak bilang, oke, saya selaku pelaku usaha mau daftar gitu ya. Nah, produknya apa? Bahannya apa? Bahannya apa? Oh, itu semua harus didata gitu ya. Contoh misalkan Mbak produksi kue. Yang paling gampang aja kue nastar. Kue nastar itu kan nggak bisa langsung tepung terigu hanya dengan telur langsung jadi nastar gitu kan. Iya sih. Nah, untuk memastikan bahwa produknya itu benar-benar terjamin kehalalannya, terigunya yang dipakai mereknya apa. Itu di webnya BPJPH juga bisa dicari. Jadi kita memastikan bahwa produk yang saya pakai ini adalah produk yang memang terjamin halalnya. Itu lebih gampang sebetulnya karena ambil contoh tepung terigu. Terigu yang beredar di Indonesia itu ada beberapa merek. Dari setiap merek ada beberapa jenis. Itu secara umum sudah tersertifikasi halal. Ya. Jadi Sobat Zakat juga bisa lihat di website itu saya pakai produk tepung terigu dengan merek A misalkan. Produsennya ini nomor sertifikat halalnya sekian, karena itu harus memang ada kolom-kolom yang harus diisi. Tapi kita bisa cek di websitenya BPJPH, produk itu sudah ada di sana dan nomor sertifikatnya bisa kita copy untuk melengkapi dokumen. Kemudian kalau bahan seperti telur misalkan, itu secara telur itu kan produk hewani tetapi yang tidak perlu sertifikasi. Walaupun ada juga yang mensertifikasi telurnya karena memang ada permintaan dari konsumennya. Telur, ikan, susu itu secara secara zatnya kan halal. Susu halal. Tetapi kalau dia sudah melalui proses di pabrik, bisa menjadi meragukan atau bahkan jadi tidak halal. Baiklah. Termasuk air itu kan apa sih, kan sumbernya bisa dari pam, bisa dari sumur, dari sumber air terjun gitu. Secara zatnya air itu halal dan bisa mensucikan kan, kecuali yang beberapa hal yang airnya suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan, contoh air kelapa. Itu halal juga kan, sumber dari alam. Tapi kalau air itu sudah melalui proses di pabrik, di sana ada penyaringan atau filterisasi, ya bisa jadi zat untuk penyaring atau filternya ini bisa dari bahan yang tidak halal atau tidak suci. Misalnya dipertanyakan gitu ya. Gitu. Oke. Itu makanya kita perlu orang yang paham mengenai kimia. Kita perlu orang yang paham mengenai teknologi pangan. Iya. Oke, ini makin seru aja nih Pak ya. Ternyata seluk-beluk mengeluarkan label halal ini unik juga nih. Terus biayanya berapa nih Pak? Buka kartu aja Pak. Kalau masalah biaya relatif ya, kalau BPJPH ya sudah ada biaya di sana. Tetapi itu baru biaya di BPJPH sendiri. Kan BPJPH juga ada administrasi, ada tenaga verifikator sampai nanti dia yang menerbitkan sertifikat halal. Tetapi untuk pemeriksaan ke lapangan, ke perusahaan kan itu melalui LPH. Salah satunya kami LPPOM kan. Nah, kami perlu orang untuk pemeriksaan ke perusahaan. Ada transportasi, ada bahkan kalau misalkan seperti pemeriksaan di luar kota.
Contohnya misalkan rumah penyembelihan hewan. Oh. Itu kan dagingnya dia siap di pasar itu biasanya sekitar subuh. Jadi kapan penyembelihannya? Oh iya. Itu bisa tengah malam. Nah, kebayang kalau kita di Bali misalkan penyembelihannya ada di Singaraja. Penyembelihan dimulai biasanya kalau RPH atau RPU, rumah penyembelihan unggas, itu biasanya mereka mulai kerja sekitar jam 12, jam 1 malam. Oke. Jadi subuh sudah siap di pasar. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pagi-pagi subuh ke pasar, habis sholat subuh ke pasar kan sudah siap daging, sudah siap ayam yang siap untuk dibeli. Nah, kapan mereka menyiapkan itu? Harus lewat tengah malam. Dan datangnya tengah malam. Auditor yang kompeten untuk pemeriksaan itu kan harus berangkat. Kalau Singaraja misalkan dari sini ya bisa habis maghrib berangkat. Nah, kita perlu akomodasi gitu. Satu kali tengah malam lewat bedugul dan sebagainya kan ya lumayan gitu. Bobok di sana. Nah, kita perlu akomodasi. Makan malam di sana. Perlu makan gitu. Perjuangannya lumayan ya. Oke. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk nominal itu biasanya yang dari pihak keuangan yang lebih tahu. Oke. Berarti tetap harus dikonsultasikan gitu ya. Alright. Berarti ada prosesnya, kemudian ada biayanya juga pasti gitu sampai semua proses dan lain sebagainya itu selesai, dikeluarkanlah sertifikasi itu dan data itu ya Pak ya. Pak, sekarang ngomongin durasi deh. Kira-kira gitu, kalau orang misalnya, saya tuh kepengen nih punya sertifikasi halal, logo halal MUI gitu kan. Kira-kira waktu yang harus mereka persiapkan nih berapa lama gitu? Apakah ini juga tergantung dari jarak produksi gitu ya, produksinya ke Elpom juga termasuk mempengaruhi waktunya atau gimana nih? Kalau aturan dari BPJPH itu proses sertifikasi halal selama maksimal 21 hari kerja. Jadi di LPH sendiri di kami itu diberi waktu 15 hari kerja dan ada 3 hari kerja untuk sidang komisi fatwa. Jadi tadi mungkin ada belum lengkap ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ke perusahaan oleh auditor, kemudian auditor akan diperiksa sedetail mungkin di sana ya. Jadi sambil dicek karena kadang-kadang ada juga pelaku usaha yang misalkan dia catering yang dia daftarkan menunya hanya 40-50 macam ya. Karena masing-masing harus disebutkan. Dia produksi bakwan jagung, dia produksi keripik tempe atau apa gitu ya. Capcay-nya. Bisa dibayangin kan kalau hanya satu capcay misalkan. Bahannya apa saja di sana? Bumbunya apa saja? Ya. Kemudian bakwan jagung kan tidak hanya jagung diiris, diulek, digoreng kan pasti ada bumbunya. Ya, betul. Nah, itu yang harus betul-betul diteliti oleh auditor. Bagaimana prosesnya? Dan dia si pelaku usahanya mendaftarkan, oke saya daftarkan menu saya 50. Tapi begitu auditor datang, cek dokumen sudah, kemudian cek ke dapur. Ternyata tidak sedikit yang ternyata di restonya sendiri atau di cateringnya terdaftar menu itu bisa sampai 150. Kok bisa Pak? Ya itu. Gimana itu ceritanya mendaftarkan 50 di audit ke sana tahu-tahu gitu biar 100 gitu, gimana tuh Pak? Itu makanya kalau di LP POM itu tidak bisa melakukan pemeriksaan secara tadi yang Anda sampaikan di awal, secara random asal mengeluarkan sertifikat halal seperti itu. Auditor harus periksa secara detail, makanya ada bahan, periksa gudang penyimpanan, proses produksi sampai jadi hidangan siap saji atau siap jual. Saya catat dulu ya Pak ya, jangan bisnis catering. Ya jangan, justru bisnis catering itu sangat apa istilahnya krusial sekarang ya. Saya maksudnya Pak. Kalau yang lain monggo ya. Saya maksudnya jangan. Sebetulnya tidak apa namanya itu, tidak seribet atau serumit itu. Anda punya produk tadi catering misalkan atau kue misalkan. Yang pasti kalau bahan yang Anda punya itu Anda sendiri sebagai pemilik
sudah bisa memastikan bahwa produk saya bahan-bahannya itu dari bahan yang halal misalkan. Itu justru sangat membantu dan kooperatif pada saat pemeriksaan, nggak ada yang disembunyiin, sehingga jangan ada dusta di antara kita. Asik. Ukir. Ya. Taruhnya mikrofon. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Oke, berarti memang harus terbuka dan Betul. ya siap lah gitu ya. Dari 50 jadi 100. Jadi Oke, kalau Pak. dari DHPU bisa kerjasama dengan kami dengan baik, jadi bahan-bahan, semua bahan yang tercantum di sana itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, itu dalam 1 hari sudah bisa selesai ininya, proses pemeriksaannya. Iya. Kemudian dievaluasi antara yang terdaftar secara online tadi ke BPJPH maupun ke Sero di LPPOM Pusat, kemudian dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lapangan. Kalau sudah klop, ringan tugas auditor dan si pelaku usaha. Oke, jadi sebenarnya prosesnya itu kalau namanya audit itu pasti akan mendata semua. Iya. Tapi untuk memudahkan, alangkah baiknya memang menggunakan produk-produk yang memang sudah tersertifikasi halal, supaya prosesnya juga cepat dan juga pastinya nggak perlu lebih lama lagi pemeriksaannya ya Pak ya. Oke, kalau LPPOM MUI Bali ini lokasinya di mana Pak? Ya, untuk kantornya kami masih ikut di MUI karena memang LPPOM kan bagian dari MUI Bali di Jalan Pulau Menjangan nomor 28. Oke. Tapi untuk operasionalnya kami ada di Geraha LPPOM di Jalan Sermadurna nomor 4 Sanglah. Di dekat Masjid Anur. Oke, ini kenapa ada 2 kantor nih Pak? Ya, yang pertama karena kami waktu masih di MUI kan, MUI itu lembaga gabungan dari berbagai lembaga di bawah MUI. Ada lembaga yang mengawas tentang lingkungan hidup, bidang ekonomi, bidang hukum dan sebagainya. Tetapi kalau pas ada mereka masing-masing punya acara, punya agenda kan, mau meeting paling tidak ruangannya sangat terbatas. Jadi kadang-kadang bisa terjadwal bareng dan sebagainya. Nah, akhirnya untuk lebih memudahkan dan untuk lebih leluasa, tapi tetap kami menginduknya ke MUI. Salah satunya adalah saat sidang komisi fatwa. Produk-produk gitu ya? Iya, jadi setelah pemeriksaan sudah nggak ada masalah, nah, baru para auditor ini presentasi di depan anggota komisi fatwa. Untuk menentukan sertifikasi halal ini bisa diterbitkan atau tidak gitu ya? Iya, betul. Oke, Pak, sekarang pertanyaan yang paling krusial ini tidak pernah bosan-bosannya saya tanyakan sama orang-orang MUI, LPPOM MUI ya. Silakan. Gimana dengan takjil-takjil di jalan itu Pak? Iya. Itu gimana tuh kita memastikan ini halal, ini enggak gitu. Peran serta dari LPPOM MUI ini seperti gimana nih? Ya, untuk makanan sebenarnya bukan hanya takjil aja ya, apalagi ini karena dalam rangka Ramadan ya. Betul. Ada beberapa poin yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bahan pemikiran lah ya, untuk sebelum kita beli sesuatu, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang pertama, bahan yang diolah. Bahan yang diolah. Ya. Jadi bahan-bahannya kalau sudah jelas, misalkan kalau kolak misalkan untuk takjil, pisang, singkong, kolang-kaling, ubi jalar, itu bahannya sudah jelas kalau dia kehalalannya. Kemudian kira-kira dia saat membuat atau mengolah itu proses masaknya kira-kira akan tercampur enggak, paling tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal enggak. Dan toyib gitu. Itu ya? Dan toyib. Oke. Baik. Jadi bisa kita sudah ada rambu-rambu lah ya, kita sudah punya ininya. Gitu. Dan informasi itu sebetulnya kalau untuk sobat zakat yang terutama di generasi sekarang itu yang tidak pernah lepas dari gadget, itu paling gampang nyari bahan-bahan itu kira-kira seperti apa, gampang nyarinya. Salah satunya pakai lewat websitenya BPJPH. Jadi
pencarian bahan-bahan, terutama bahan yang kemungkinan diolah di pabrik. Oh, oke. Kalau pabrik ya. Kalau yang ya contohnya misalnya tadi yang kita sebut kolak itu, kira-kira ada bahan yang lewat pabrik enggak? Gula pasir Oh misalkan. iya. Ya. Oke. Kalau gula pasir produk lokal, insya Allah semuanya sudah, karena produk lokal ini sudah diproduksi oleh PT Perkebunan Nusantara, PTPN, itu semuanya sudah tersertifikasi halal. Walaupun nanti gulanya mungkin termasuk gula curah yang kadang warnanya ya meriah gitu kan, sudah murah meriah lagi gitu. Tapi kalau produk yang impor warnanya sangat putih menarik biasanya itu justru malah yang perlu diwaspadai. Kenapa? Dia penyaringnya bisa jadi menggunakan penyaring yang mungkin tidak halal, suci atau tidak halal. Oke, baik, siap. Kita sudah di menit terakhir perbincangan kita nih Pak untuk kali ini ya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa daya waktu terbatas Pak? Mungkin ada yang bisa Bapak kasih penekanan ini untuk Sobat Zakat semua. Apakah yang perlu kita perhatikan dan bagaimana LPMUI juga kemudiannya bisa berperan lebih banyak dan kita manfaatkan perannya untuk kemaslahatan umat. Silakan Pak. Ya, untuk Sobat Zakat sekalian, silakan kalau ingin tanya dengan LPPOM, silakan. Ada di website, kami berada di kantor Geraha LPPOM UI di Jalan Sermadurna. Ya, insya Allah standby setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, mungkin ada satu jargon yang bisa kita jadikan rambu-rambu kita ya. Ada pantonya, kalau ada bawal kenapa pilih tiram, kalau ada yang halal kenapa cari yang haram. Asik. Mantap ini slogan jargonnya ya. Aduh, oke. Terima kasih Pak Yanto sudah hadir mencerahkan Ramadan kita ya, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ternyata yang namanya halal itu pastinya ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya, tapi bukan berarti menjadikan batasan kita untuk beribadah menjadi lebih baik ya pasti dengan mencari sesuatu yang halal. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak. Mungkin ada perbincangan atau daftar pertanyaan saya bisa saya sampaikan lagi di sesi berikutnya ya. Silakan. Sobat Zakat, sampai di sini DSM Podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dan juga komen di YouTube DSM Bali. Juga hadir di Spotify dan Noise. Itu selalu update ya. Sampai di sini DSM Podcast kali ini. Saya Hafsar Najwa pamit undur. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.